Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita memasuki minggu kedua di bulan Juni. Saya dan percaya penyertaan Tuhan masih ada dalam kehidupan kita, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, masih diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah online pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas, kehidupan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Tuhan, jika kami boleh ada saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah dan belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan, ini hati kami yang ingin kami naikkan ke dalam tangan-Mu, ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap dari kami ya Bapa, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, acara ibadah kami pada hari ini ya Tuhan berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Biarlah nama dan kemuliaan-Mu saja yang ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, yang bersuka cita boleh dong angkat tangannya. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian Allah sumber kuatku. Boleh dong kita bertepuk tangan. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan
Puji Tuhan, kita bersuka cita karena Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir di tempat masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita menaikkan pujian ini. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini dari Allah. Hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan
Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Tuhan, Kau hadir, Kau hadir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari lebih lagi dengan Tuhan. Mari lebih lagi dengan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mau mengiringmu Tuhan. Oh Yesus, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Angkat tanganmu, katakan, diriku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Shalom semuanya. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 8, bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, dan lain sebagainya. Secara singkat dikatakan, ada waktu untuk mengalami hal-hal yang enak, tetapi ada waktu juga untuk mengalami hal-hal yang tidak enak. Selanjutnya, Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata,
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan izinkan semua hal yang enak maupun tidak enak terjadi di dalam kehidupan kita, supaya membuat kita indah pada waktunya. Tetapi sayang, manusia tidak dapat menyelami maksud Tuhan itu. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terhingga keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita pada akhirnya bisa menyelami apa yang Dia lakukan dalam hidup ini. Sehingga kita akan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya! Kalau kita melihat keadaan yang terjadi hari-hari ini, di mana pandemi COVID-19 terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini, dan makin hebat, makin ganas, makin menakutkan. Bahkan sekarang muncul varian virus corona baru yang penularannya lebih cepat daripada yang sebelumnya. Banyak dari antara mereka yang meninggal. Banyak yang mengalami krisis ekonomi. Meskipun vaksinasi sudah mulai dilakukan, tetapi tetap saja orang mengalami ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Kebosanan, kejenuhan, depresi, kekerasan dalam rumah tangga meningkat. Angka perceraian meningkat. Harap digarisbawahi. Semua yang kita alami hari-hari ini adalah waktu atau masa yang Tuhan izinkan terjadi. Saya percaya bahwa pandemi COVID-19 ini berasal dari iblis, tetapi terjadi dengan seizin Tuhan. Karena itu, untuk menghadapi ini, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus minta tuntunan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita melalui Amsal 24 ayat 10 yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya percaya hari-hari ini banyak di antara kita yang mengalami kesesakan. Tetapi yang penting, jangan sampai kita tawar hati. Orang yang tawar hati, sepertinya tidak mempunyai pengharapan lagi. Ingat, di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia ini. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru yang melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku
harap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Ajarku harap Kau Tuhan. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang yang hidup berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti ini, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat bahwa orang yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya yang berharap kepada Tuhan, bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan akan menopang tangan kita. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Haleluya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Dan sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18 yang berkata, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan yang akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Baru-baru ini Tuhan mengingatkan saya tentang Amsal 22 ayat 3 yang berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Ternyata perkataan diulang lagi pada Amsal 27 ayat 12 yang isinya sama. Saya terus terang agak terkejut, karena Tuhan berbicara melalui dua ayat yang isinya sama. Ini berarti bahwa kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ini adalah sesuatu yang serius. Ayat ini setara dengan pesan Tuhan beberapa bulan yang lalu, yaitu dari Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya.
Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Kita yang bijak akan bersembunyi waktu melihat malapetaka. Bukan karena kita tidak beriman, tetapi karena Tuhan yang menyuruh kita. Hati-hati, jangan mencampur adukkan antara iman dengan kenekatan. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi kalau nekat, itu timbul karena kata hatinya. Jadi justru karena kita beriman, pada saat melihat malapetaka, kita akan bersembunyi, kecuali Tuhan berbicara yang sebaliknya. Sekali lagi saya katakan bahwa pandemi COVID-19 ini berasal dari iblis, tetapi diizinkan oleh Tuhan. Karena itu, untuk menghadapinya, kita harus bertanya kepada Tuhan. Kita harus mendengar suara Tuhan. Kita harus mendengar tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan yang kita terima adalah yang pertama, sejak awal pandemi, Tuhan menyuruh kita untuk menghardik COVID-19 dan resesi ekonomi sebagai dampaknya. Seperti Tuhan Yesus menghardik badai. Kita harus katakan kepada COVID-19 dan resesi ekonomi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Apakah saudara sudah melakukannya? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Hai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kemenangan. Haleluya. Yang kedua, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Karena kita percaya, seperti Rasul Paulus yang berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Janji Tuhan dalam Mazmur 91 tentang perlindungan itu ditujukan kepada orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tuhan berjanji akan melindungi kita dari sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan, dan lain-lain. Yang ketiga, sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14, bahwa kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, di mana ini berbicara tentang krisis ekonomi. Juga kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar, di mana ini berbicara tentang pandemi COVID-19, maka Tuhan menyuruh kita sebagai orang percaya untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, artinya bertobat. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita, serta memulihkan negeri kita, Indonesia tercinta. Pada zaman Daud, Tuhan pernah menghukum orang Israel dengan mendatangkan tulah penyakit sampar. Ada 70.000 orang yang mati. Tulah itu berhenti setelah Daud melakukan 2 hal. Yang pertama, Daud bertobat. Dia meminta ampun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah. Dalam perjanjian lama, mezbah umumnya dibangun di lokasi atau tempat dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, di lokasi tersebut telah terjadi kontak atau perjumpaan manusia dengan Allah. Yang kedua,
Di lokasi tersebut diperkirakan akan terjadi perjumpaan manusia dengan Allah. Dan yang ketiga, di lokasi tersebut Allah memerintahkan untuk membangun mezbah, karena disitulah dia memutuskan untuk melakukan kontak dengan manusia. Dalam 2 Samuel 24 ayat 18 dan 19, Daud diperintahkan oleh Tuhan dengan perantaraan Nabi Gad untuk membuat mezbah di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bagi kita dalam masa perjanjian baru ini, mezbah korban bakaran dan korban keselamatan adalah gambaran atau lambang pengorbanan Kristus karena dosa-dosa manusia. Daud membuat mezbah dengan membayar harganya. Pada waktu Daud berkata kepada Arauna, orang Yebus itu, bahwa ia akan membuat mezbah di tempat pengirikannya, Arauna berkata, dia yang akan menyediakan lahan, lembu, dan kayu bakarnya. Daud menolaknya dengan berkata bahwa dia tidak mau mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis, tapi dia mau membayar harganya. Seperti Daud yang melakukan hal-hal di atas sehingga tulah sampar itu berhenti, maka kita pun harus melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Daud. Hal-hal yang harus kita lakukan, yang pertama, bertobat dan minta ampun dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus berada dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, dan penyembahan. Yang ketiga, kita memohon kepada Tuhan Yesus agar dosa-dosa bangsa kita diampuni, dan mengingatkan Tuhan akan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita umat manusia. Yang keempat, agar gereja-gereja Tuhan mau membayar harga untuk membuat mezbah doa, pujian, dan penyembahan dengan unity satu dengan yang lain. Gereja harus bersatu. Gereja tidak boleh saling menyalahkan. Gereja jangan saling menjelekkan. Seperti pemerintah mengendaki agar kita bersatu melawan COVID-19, maka gereja Tuhan harus bersatu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan Matius 24 ayat 3 sampai 14 dan Lukas 21 ayat 7 sampai dengan 19, bahwa penyakit sampar merupakan salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kita harus mempunyai pengertian bahwa pandemi COVID-19 ini mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat. Dan kita harus berjaga-jaga mempersiapkan diri kita. Kita diingatkan melalui Amsal 3 ayat 7 dan 8 yang berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dalam masa pandemi yang makin hebat ini, saya ingin mengajak saudara melakukan 6M. Yaitu, pertama, membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat,
memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak. Dan yang keenam, mempersiapkan diri untuk divaksin. Dalam Alkitab, ada dua hal yang Tuhan Yesus katakan, dan pada saat Tuhan Yesus mengatakan itu, orang itu sembuh. Yang pertama, ketika Tuhan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, orang itu sembuh. Jadi, yang penting saudara harus percaya bahwa Tuhan Yesus mampu dan mau menyembuhkan saudara. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, orang itu menjadi sembuh. Karena itu yang harus kita lakukan adalah kita harus bertobat atas segala kejahatan yang kita lakukan. Kalau saat ini Tuhan Yesus mengingatkan tentang dosa-dosa kita yang belum diselesaikan, mari kita minta ampun. Saya percaya kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita, dosamu sudah diampuni, kita akan sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Saya mau berdoa buat saudara. Mari, sebelum saya mendoakan saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang percaya Yesus mampu dan mau menyembuhkan saudara? Angkat tangan saudara. Yang kedua, mari kita berdoa minta ampun. Mungkin selama ini ada dosa-dosa yang saudara sembunyikan, tapi hari ini saya percaya kalau saudara mendengarkan suara Tuhan, Tuhan sedang menegur saudara. Yang selama ini mungkin dosanya disembunyikan, tapi sekarang, hari ini, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan Yesus berkata kepada saudara, dosamu sudah diampuni, engkau akan sembuh. Engkau akan sembuh, engkau akan dipulihkan. Angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. Saya mau minta ampun atas segala kesalahan saya, Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya. Ada dosa-dosa yang selama ini saya biarkan tidak terbuka di hadapan Tuhan. Sekarang ampuni saya, Tuhan. Katakan dosa yang sudah berbuat, Tuhan pasti ingatkan saudara. Katakan itu. Katakan, katakan, perkatakan. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada saudara, dosamu sudah diampuni, engkau akan sembuh. Engkau akan sembuh. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Sekali lagi, katakan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Yesus bangkit bagiku. Yesus
Yesus bangkit bagimu. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Kau dipulihkan, kau dipulihkan, disembuhkan, sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online kita pada pagi yang indah ini, dan kita terima berkat. Mari angkat kedua tanganmu, tengadahkan tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah berkat kasih sayang daripada Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pernyataan daripada Roh Kudus turun tinggal menyertai engkau senantiasa, hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang kau makan, minum dan dipakai, diberkatilah apa yang kau rancangkan, dibuatnya berhasil. Biarlah segala berkat-berkat kekayaan kerajaan sorga berlimpah-limpah, berkat warisan Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, berkat-berkat yang di utara, selatan, timur dan barat masuk ke dalam kehidupanmu. Terjadi hari ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, menjemput saleh-salehnya masuk sorga yang mulia. Haleluya. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Sampai jumpa ibadah online minggu akan datang. Amin.